Cara trading forex agar selalu profit. Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri bongkar teknik forex dimana gue akan menceritakan beberapa transaksi yang kita lakukan bersama-sama dengan para member di VIP channel trading di forex dan gold market. Dan pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan 3 transaksi yang kita lakukan, dimana 2 diantaranya itu cut loss dan satunya yaitu kita dapat profit menutupi seluruh cut lossnya. Dan yang pertama kita lakukan yaitu kita trading and buy di GBP Jepang Yen ya. Levelnya adalah 173.24 dan itu trading modelnya sama, yaitu kalau di lower time frame di M30 atau H1 kita lakukan fake out atau breakout konteksnya ya dari sesi Asia, dan ini yang terjadi di GBP Jepang Yen, dia keluar ke bawah, fake out ke supportnya dari sesi Asia dan ketemu level demand yang kuat dan kita lakukan buy di sana. Dan akhirnya kena stop loss 25 pips. Nanti gue akan jelaskan teknik entry-nya ya, analisa multi time frame-nya, apakah ada mistake di sana atau tidak, atau itu hanya pure sekedar memang trading yang kena stop loss. Lalu yang kedua kita ada trading juga buy di Euro USD ya, dan levelnya adalah di 1.0695. Ini trading modelnya juga sama, yaitu kita pasang indikator ya, sesi Asia dan dia keluar ke bawah ya, kita harapkan terjadi fake out karena di situ dia ketemu level demand atau Quasimodo level ya pada Euro USD dan kita lakukan buy. Boom, itu pun kena stop loss 25 pips. Lalu yang berikutnya kita lakukan trading buy di gold ya, dan itu levelnya adalah 1958. Ini trading modelnya adalah dia breakout ke atas dari sesi Asia lalu kembali ke bawah ya, masuk ke dalam range-nya sesi Asia dan kita lakukan konteks breakout and retest, dan setelah terjadi price action tertentu kita lakukan buy di 1958, pasang risk to reward ratio ya 1 banding 1,4 hingga 2,5, dan itu final TP nya kena di 130 pips. Di video kali ini gue akan menjelaskan bahwa pentingnya risk to reward ratio untuk menyelamatkan trading kalian dalam jangka panjang, dan kalau kita lakukan hal tersebut secara konsisten hasilnya akan profitable dalam jangka panjang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart dan gua akan bahas dulu yang pertama. Kita ada trading and buy di GBP Jepang Yen ya. Ilustrasinya di sini 173.20-an. Kita lakukan buy lalu dia turun kena stop loss 25 pips. Nah, kenapa kita lakukan buy di sini ya? Dan gue selalu trading modelnya itu menggunakan sesi Asia ya sebagai patokan, dan kita lakukan 2 konteks. Apakah konteksnya itu breakout, kita incer retestnya searah dengan breakoutnya. Misalkan kalau breakoutnya ke bawah dia retest, kita lakukan sell, atau jika dia breakoutnya ke atas dia retest, kita lakukan buy. Dan yang kedua adalah konteksnya fake out ya, jadi kalau dia break ke bawah ketemu demand yang kuat kita lakukan buy. Kalau dia break ke atas ketemu supply yang kuat kita lakukan sell. Gue juga jelaskan mengenai konteks ini ya, dan gue taruh di video ya, gue taruh linknya di atas atau di bawah ya di deskripsi ya kalau kalian ingin melihat penjelasan lebih detailnya. Nah, yang ini GBP Jepang Yen kita lakukan buy di sini ya, karena dari analisa multi time frame ya, daily-nya itu dia lagi uptrend dan H4-nya juga lagi uptrend. Dan kalau kita lihat di H1 ya, kita lihat di H1 di sini, saya matikan dulu indikator untuk sesi Asia-nya. Sebenarnya itu dia di sini dia naik high, di sini dia turun low, di sini dia higher high, dan di sini ada trend line ya yang masih menjaga. Jadi sebelum trend line ini jebol, sebenarnya dia masih ada potensi untuk naik. Dari situ dulu dasar pemikiran saya. Memang kalau di trend line ini dijebol ya, dia bisa ketemu demand yang lebih kuat di area bawah. Tapi konteksnya yang terjadi adalah pada saat itu belum dijebol. Jadi structure marketnya masih ada potensi untuk naik ya, untuk retest kembali area bahu kirinya di sini 174.00 ya. Jadi supply area di sini itu anggapan saya adalah dia masih potensi untuk di retest. Turun ke lower time frame ya, dan kita lakukan mapping. Kita nyalakan indikator untuk sesi Asia yang biasanya jam 7 hingga jam 11 siang waktu Indonesia Barat, dan setelah itu terjadi ini range-nya udah mulai kebentuk, dan kita selalu melihat supply and demand kuat di luar daripada range-nya sesi Asia tersebut, dan inilah yang kita lakukan ya. Jadi ini atasnya kita lihat di mana level kuatnya di sini 173.90. Itu juga merupakan key level karena sebelah kirinya dia ada resistance ya. Jadi ada resistance dan ada supply area, itu merupakan key level. Lalu di bawah ya, di sini kita melihat ketika dia turun low high, di sini dia lower low sedikit, dan di sini dia high-nya ditembus sedikit ya. Jadi artinya demand di sini cukup valid. Kita mapping di level tersebut. Lalu dia turun ke bawah
Di sini dia keluar ya. Di sini dia sempat keluar. Ini supportnya 173.16. Nah, di sini dia sempat keluar ke bawah, langsung berbalik naik ke atas. Ini kita sebut dengan fake out dan kita lakukan buy di setengah candle M15 di sini. Jadi kita buy limit 173.22. Kita pasang stop loss ya di bawah swing low di sini atau di bawah swing low di sini ya. Dan itu langsung kena stop loss 25 pips. Apakah ada mistake di sana? Menurut saya tidak ada mistake ya. Kita lakukan sesuai dengan trading model kita. Paling yang ada adalah bahwa demand di sini ya, demand di sini itu dia tidak terlalu jelas di bawah daripada supportnya sesi Asia, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau demand ini letaknya agak di bawah, saya rasa transaksi ini mungkin bisa menghasilkan profit ya. Tapi namun di dalam trading terkadang seperti itu ya, kita udah melakukan checklistnya semua dan dia masih kena stop loss juga ya. Jadi ini stop loss 25 pips. Nextnya saya akan bahas di Euro USD. Oke, nextnya kita akan bahas di transaksi Euro USD ya. Dan ini tradingannya adalah dia fake out juga konteksnya. Ini adalah support range-nya sesi Asia. Di sini dia keluar, ketemu level yang cukup bagus, low, high, lower low, higher high. Ini merupakan Quasimodo level. Di sini dia terjadi fake out ya. Jadi di sini dia reject. Lalu candlestick-nya M15 dia closing di atas daripada candle sebelumnya. Dan ini juga kena stop loss 25 pips. Nah, kenapa saya lakukan tradingan untuk buy di sini? Karena dari higher time frame-nya H4 ya. Price action di higher time frame-nya di H4 di sini saya cukup suka ya, karena di sini ketika dia turun, di sini ada pin bar di H4 ya, lalu dia putar balik langsung ya candlestick-nya. Dan ini retest kembali ke area pin bar tersebut. Dan ini juga di area demand yang cukup kuat kalau kita lihat ke kiri di daily chart-nya. Memang level tersebut udah di retest, jadi ada potensi untuk dijebol kembali, dan itulah yang kita lakukan ya. Di sini potensinya adalah retest daripada ekor daripada pin barnya dan harapannya bisa kembali naik. Itu yang saya harapkan. Oke, kita kembali di lower time frame-nya, keputusan ketika entry ya, ini M30-nya kurang lebih bentuknya seperti tadi. Ini range-nya sesi Asia, harapannya terjadi fake out, dan dia fake out-nya ke level yang demand yang cukup kuat, yaitu di Quasimodo level, dan levelnya adalah 1.0686. Ketika dia putar balik di sini ya, kita turun M15, kita pantau dan kita lakukan buy, pasang stop loss 25 pips, dan ini dia turun untuk kena stop loss. Apakah ada mistake di sana? Saya nilai tidak ada, karena semuanya masih seirama dengan trading model yang kita lakukan. Jadi memang itu pure kena stop loss 25 pips. Nextnya saya akan bahas di gold. Berikutnya transaksi yang kita lakukan di gold, dan ini ya kita buy di 1958 ya, stop lossnya di 52 pips dan pasang TP 1:2,5 karena memang dia trennya lagi berbalik arah naik di H4 nya ya, dan ini berhasil kena TP 130 pips. Nah, kenapa kita lakukan buy di sana ya? Kalau dari lower time frame sama ya, jadi konteksnya adalah kita nyalakan dulu indikator sesi Asia dan dia break ke atas ya, dia break ke atas dengan cukup kuat. Lalu setelah dia berhasil break daripada resistennya sesi Asia, kita perhatikan di sini ada beberapa resisten yang dia tembus ya, 1 dan 2 ya. Nah, artinya dia jebol 2 resisten, plus di sini ada trend line ya, ada trend line yang sudah kita bikin sebelumnya. Kalau kita perhatikan ke kiri, di sini ada trend line miring 1, 2, 3 ya, 3 titik kita tarik. Dia juga break resisten di sana, sehingga ini membuat ya demand area di bawah di sini level yang valid ya. Kita mapping seperti ini, dan di sini dia reject ya, reject level tersebut, dan di sini kita patokannya adalah daripada candlestick M15 ya yang terjadi bullish engulfing di sini. Di sana kita beli 1958, stop lossnya kita taruh di bawah daripada swing low ya, kita lebihin beberapa pips dan itu dapatnya di 52 pips. Untuk jarak stop lossnya kita pasang TP biasanya 1:1,4 untuk TP1 dan 1:2,5 untuk TP2 nya ya. Dan untuk si gold ini dia berhasil all the way naik hingga TP2 dan itu dapatnya 130 pips. Oke, tidak ada mistake di sini, semuanya sesuai dengan trading model yang kita develop dan kita planning, yaitu ada 2 konteks, yaitu fake out atau breakout. Tinggal kita lakukan sesuai dengan irama daripada marketnya, dan kalau kita lakukan hal tersebut secara konsisten terus menerus dengan risk reward yang baik dan probability yang cukup oke, maka hasilnya kita bisa trading dengan tenang dan bisa juga profitable untuk jangka panjang. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.